Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ibnu Sabil, Ustaz Budi Hasibuan, ya, kami ucapkan selamat datang pertama kalinya di Masjid Ibnu Sabil ini. Dan kita juga baru pertama kali jumpa, Ustaz, ya. Iya benar. Jadi saya dapat rekomendasi untuk mengundang Ustaz dari Masjid Al-Kausar Viladagu. Oh. Iya. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam hari ini sebagaimana yang tadi telah Al-Fakir sampaikan, beliau Ustaz Budi Zulkarnain Hasibuan. Ini memang orang Medan, Ustaz, ya? Asli. Tim sukses Masjid Ibnu Sabil ini juga orang Medan, Ustaz. Oh gitu. Ya, jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa di masjid yang mulia ini. Amin. Dan pada kesempatan kali ini beliau, guru kita Ustaz Budi Zulkarnain, akan menyampaikan tema yang sebenarnya ini sangat menarik untuk kita simak, gitu ya. Temanya adalah kesalahan dalam sholat. Ya, beliau kemarin memberikan tulisannya kesalahan, bukan kesalahan gitu ya, karena khawatirnya kebanyakan kalau kesalahan. Jadi kesalahan dalam sholat. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena memang kebanyakan kita ini entah kalau mau jujur apa enggak, kebanyakan kita ilmu sholatnya itu otodidak, gitu. Belajar sholat privat khusus terkait sholat, bagaimana tuntunan sholat sesuai yang Rasulullah contohkan, itu sangat jarang di antara kita umat Islam yang melakukan itu. Privat khusus sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan tema ini perlu diangkat, perlu dikupas, karena dikhawatirkan sholat kita masih ada kurangnya, ya, masih ada minusnya, sehingga perlu disempurnakan, sehingga ketika kita laksanakan sholat itu dengan sempurna, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Mukarram Ustaz Budi Zulkarnain Hasibuan kami persilakan. Terima kasih Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi nusyur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Rasul bersabda, tidak ada segolongan orang, kata Nabi, duduk-duduk berbetah-betah di masjid. Apa yang mereka lakukan di masjid? Kata Nabi, yadzkuruna kitabullah, mereka baca ayat Allah. Aw yatadarasuna, atau dars, belajar, mengaji, kajian. Kecuali orang yang dulu itu, kata Nabi, dikasih 4 keistimewaan. Pertama, nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa khasyathumur rahmah, Allah liputi mereka dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengitari mereka, mengelilingi sembari mendoakan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka. Allah banggakan mereka, Allah sebut-sebut nama mereka. Mudah-mudahan mereka yang dimaksud termasuk yang duduk di maghrib menjelang subuh lagi isya, jelang subuh tidur di sini berarti kita, ya. Baik, tadi sudah selintas saya dikenalkan, namanya siapa saja? Fathur Rahim. Masya Allah, Fathur Rahim. Jarang pembuka terus, ya. Ibnu Sabil, nah padanannya, ya. Udah dibuka jalan. Saya asli dari Sumatera Utara. Ayah saya Hasibuan, ibu saya Nasution.
Daerahnya namanya Tanjung Balai Asahan. Kalau sudah Asahan berarti satu kampung saya sama Ustadz Abu Somad. Ya, cuman beda nasib. Nah itu dia ya. Saya 97 ke Mesir, dia 98. Nah dia di Azharnya itu di provinsi perkampungan. Saya di ibu kota Kairo. Tapi memang dia ini wajah kampung rezeki kota. Ya, rezeki dia kota ya, walaupun di kampung ya. Nah, apa itu sudah takdir dan anugerah Allah. Tinggal di Renijaya, tahu ya, Blok Y1 ada masjid nanti itu besar, Ittihadul Muhajirin, depan menara itu rumah saya. Apa lagi ya? Mengajar di MUI saya terdaftar di Jati, Ikatan Jaringan Alumni Timur Tengah. Himkoh, Himpunan Qori Hafiz Mubaligh Jakarta. Apa lagi? Mau disebut ya. S1 saya di Mesir, S2 saya di Institut Ilmu Al-Quran. Selesai. Fakultas Syariah. Ya, S2-nya khusus Syariah, Ekonomi Syariah. HES, Hukum Ekonomi Syariah. Sudah beberapa bulan lalu saya sidang dengan judul, agak berat judulnya ya, peranan hukum ekonomi syariah menolak konsep hermeneutik ala pemikiran Nasr Abu Zaid dalam konteks hukum bunga bank. Nah, udah saya kaji itu ya, dapat nilainya alhamdulillah ya di atas A pokoknya. Semoga ini bermanfaat buat saya dan jemaah dan saya bisa mengamalkan. Itu ya sekilas ya. Baik. Kita kaji hari ini agak lelet-lelet ya. Abang sabar dulu ya. Sambil saya buka pelan-pelan ini. Kesalahan dalam sholat. Sholat ini Pak, dia ini termasuk sholat ini ibadah yang paling pokok dalam agama. Dah Pak ya? Paling pokok dia. Makanya saya teringat cerita official Loma Irama ya. Dialog sama Sule gitu. Gimana Sule sholatnya? Bolong-bolong sih, tapi saya rajin sedekah, rajin mengaji anak yatim saya. Mudah-mudahan saya sedekah bisa menutupi sholat saya. Kata Bang Haji nak, ntar dulu, saya benerin ucapan ini. Kurang tepat. Jadi dengan sedekah kata dia zuhur tak sholat, tutup sama sedekah. Nggak bisa. Orang kalau dia sholat, dia zakat, insya Allah diterima. Dia sholat, dia baca Quran, insya Allah diterima. Dia umpamanya sholat, dia umrah, insya Allah diterima. Dia sholat, dia sedekah, insya Allah. Tapi kalau dia sedekah tak sholat, puasa tak sholat dia, baca Quran rajin tak sholat dia, bisa ditolak amalnya itu. Satu. Yang kedua, ibadah lain Pak ya. Nah, udah ada air minum. Mana kesalahan dulu? Kita nyari kesalahan aja. Kesalahan dalam sholat ya. Kalau bapak tak mampu haji, boleh tak haji. Kan bagi yang mampu. Tak punya uang, boleh tak zakat. Bapak musafir, batal puasa. Bapak sakit, batal puasa. Tapi kalau sholat nggak bisa. Bapak sakit harus sholat. Musafir harus sholat. Yang 4 menjadi 2, yang 2 digabung mendempet menjadi 4. Namanya jamak dan qasar. Jelas ya? Sakit juga disolatkan. Bahkan perang. Saya itu punya jamaah di Fatmawati ya, Ibu Rudini, paham itu. Itu menteri zaman Pak Harto, Mendagri ya. Ada jamaah salah satunya perempuan ibu-ibu, Pak Ustadz suami saya mu'alaf. Kenapa Bu? Dulu ketika dia ikut, dia di ajudan Jenderal Sudirman, ikut dia perang, dia terpana. Di tengah hutan tuh lihatnya orang Islam pada sholat. Mereka mana? Free kok mereka sholat ibadah kan? 5 waktu itu. Ya artinya di jamak-jamak ya. Dan sholat orang perang itu begini Pak. Ini imam ya. Saf pertama, saf kedua kan. Ini Allahu Akbar bareng ya. Begitu ruku, itu yang ruku imam sama saf depan aja tuh. Yang belakang yang tembak begini tuh. Mata begini kan. Jadi begini saya. Kalau begini-gini nggak batal sholat ya. Atau begini nggak batal itu secara fikih. Yang batal tuh bergerak bidang ini. Karena dia sudah keluar dari kiblat.
Walaupun dilarang nanti ya, tinggal lagi kalau darurat masih boleh dia begini. Nah, asal jangan disengajanya ya. Nah, baik, sudah. Jadi begitu ruku yang tembak. Begitu ini sudah selesai ruku sujud naik ke atas kan, berdiri imam kan. Imam jangan baca Fatihah dulu, tunggu belakang. Ruku mereka, i'tidal mereka, sujud mereka, duduk naik ke atas, baru sholat mulai. Perang saja tetap sholat. Udah mati pun kita disolatin dirinya. Jadi kata sholat itu terbawa terus itu. Awalu. Jadi di akhirat nanti ada pos-pos zakat, haji, umroh untuk urusan ibadah, Pak. Yang pertama kali dicek sholat itu. Begitu berantakan sholat, yang lain tak diterima itu. Coba bayangkan itu. Ya, kalau urusan kriminal yang pertama dihisab urusan darah ya. Awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah fid dima. Hadis Imam Bukhari. Urusan kriminal darah, pernah bunuh enggak? Urusan ibadah sholat. Enggak bisa ditawar itu. Kalau Allah kita suruh haji, Pak, al-hajju asyhurun ma'lumat. Allah suruh kita puasa, kutiba alaikumusiyam. Allah suruh kita zakat, wa aqimus shalah. Allah suruh kita infak, wa anfiqu fi sabilillah. Allah suruh kita jihad, wajahiduna fi sabilillah. Allah suruh kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qada'a rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Untuk salat tak cukup aqimus shalah. Dipanggil Nabi ke atas itu. Pada peristiwa apa itu? Saya kan pentingnya itu. Jadi orang itu kalau dia sholat, Pak, dia sedang berbicara sama Tuhannya. Kata Nabi, kalau orang sholat junadi rabbah, dia sedang memuji-muji Tuhannya. Makanya kalau kita katakan begini, kita baca ayatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab itu, hamida abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, thana'a abdi, hambaku mengagungkan aku. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengangkat derajatku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza laisa baini wa 'abdi hijab. Ini antara aku dan hambaku tak ada perantara. Allah jawab langsung itu. Makanya kata Nabi begini, kalau kalian sholat jangan mata begini tuh. Apalagi kalau dia ke arah pasar, lewat istri orang, begini mata juga ya, menjereng juga. Kacau urusan. Ya, sudah. Jadi dia harus mata dia. Kalau orang begini kata Nabi dalam kitab Syekh Albani namanya Sifatus Shalah, nanti Allah tak mau kembalikan pandangan. Gini-gini matanya. Nah. Yang aneh di sini nggak ada kan? Nggak ada yang benar ya? Atau nggak ada yang hapus? Ya, nah, baik. Ada mulai timbul. Ini prolog dulu ya. Sinopsis. Nah, sebelum main dalamnya. Ya, itu ya. Jadi sholat ini ibadah. Makanya anak-anak 7 tahun suruh sholat, Pak. Bapak punya anak 7 tahun, harus ke masjid dia. Syekh bin Bas ditanya begini, Syekh, kapan boleh anak-anak itu masuk ke saf bapak-bapak? Tak ada penjelasan Nabi, kata Syekh. Akan tetapi begitu dia sudah 7 tahun, dia sudah boleh untuk masuk ke saf bapak-bapak. Jadi kalau bapak anak-anak semua ngobrol itu, kalau main game cerita Free Fire dia, Mobile Legend cerita lah mereka ya. Udah, makanya di tengah orang tuanya dia. Jangan apa sekumpulan mereka, itu cara yang salah untuk menaruh anak pada saf-saf sholatnya. Ngobrol dia kan, cerita dia, joget-joget dia. Satu ya. 10 tahun tidak sholat bagaimana, Bu? Pukul, tapi khairul mubarrih, jangan pakai lecet, pakai mukul maling, jangan. Bahkan kata Nabi, untuk mendidik anakmu taruh cambuk di atas pintu begitu. Bukan untuk dipukul. Nah, kalau tak sholat turun tuh cambuk. Itu kita nakal-nakalin aja. Ya. Baik. Kesalahan dalam sholat. Memang ada perbedaan kesalahan sama kesalahan-kesalahan. Beda ya. Kesalahan itu satu aja ya.
Saya banyak menerangkan ini bukan satu ya. Nanti saya tambahin yang kedua nanti kesalahan. Baik ya, kita langsung ke intinya. Saya nggak tahu, saya baru pertama kali nih. Jadi sepertinya tema ini tak selesai karena kesalahannya kan banyak. Penyebab sholat bapak menjadi batal atau kurang sempurna. Jadi 2 poin ya. Kesalahan itu 2, bisa tak sempurna, bisa batal. Nanti akan saya jelaskan yang batal mana, yang kurang sempurna mana. Begini Pak ya, orang itu kalau dia sholat, Allahu Akbar. Begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat kita itu Pak langsung diponten ya. Ponten. Kalau ngomong atau orang Medan ini kadang-kadang susah ngomong. Ponten ya, dinilai. Ya, langsung Allah menilai kata Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, Allah yang tahu ya. Kata Allah yang ono dapat usyuruhu, cuman 1/10 dari sholatnya. Yang di sini tusuhu 1/9, yang sana sumunuhu 1/8, subuhu 1/7, sudusuhu 1/6, kubusuhu 1/5, ruku'uhu 1/4, sulusuhu 1/3, nisfuhu separuh. Tergantung. Dan Imam An-Nasai menjelaskan kita kalau sholat itu, ibu bapak ya, habis kita sholat itu sholat datang ke Allah itu untuk diterima dia. Jadi begini Pak ya, Bapak lihat mati sholat zakat haji umrah, nanti hidup di akhirat ini. Kata Nabi 2 benda nanti menjadi syafaat. Apa itu? Pertama Quran, yang kedua asyam. Ini nanti Pak, ibadah ini dibelanya kita ini. Kita lihat seperti barang mati nih ibadah aja. Tapi nanti di akhir seperti hidup, jadi tolongnya kita. Kata Nabi apa? Fayashfa'ani. Maka Quran dan puasa menolong orangnya. Sama juga sholat, datang dia ke Allah, semoga dia berharap diterima. Ada beberapa sholat tak diterima. Lalu Imam Nasai menjelaskan sholat itu pergi dari datangi orang yang menyolati dia. Lalu digambarnya orang. Gara-gara kau aku tak diterima Tuhan. Tapi tak terasa itu, kalau terasa sudah biru-biru semua nih, ya. Jadi bukan dia bentuk asli wujud tamparan, tapi menunjukkan marahnya sholat itu. Karena dia tak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Kesalahan tadi. Tak diceknya, nggak dicek and recheck kabar-kabari, ya, supaya nggak kasar kusuk. Ya harus dicek sholatnya. Apa namanya? Ada tadi dia bilang istilahnya waktu itu, sholatnya kultural lah gitu ya, manual lah begitu ya. Dari kampungnya begitu, tak dibenerin sama dia. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Sering sholat masih keliru. Pertama, poin pertama terbukanya aurat. Ya perhatikan ini ya. Ada 5 hal membuat sholat kita sah. Pintu sholat sah itu ada 5. Pertama, menghadap kiblat. Tunggu dulu, masuk waktu dulu. Ya, syarat sah sholat ini. Begitu tak masuk waktu, tak ada sholat berarti. Dia harus sholat lagi. Yang kedua, menghadap kiblat. Ini kiblat ini diharap. Tapi kalau bapak tidak tahu nggak apa-apa. Sahabat Nabi sholat waktu itu, mereka dalam keadaan subuh gelap kan, kemana arah kiblat? Akhirnya mereka sholat sembarangan. Begitu mereka salam selesai, kan setelah itu kan bergeser matahari kan, terang kan? Ternyata arah kiblat itu berbeda. Fala ya'udu alaihimus shalah. Nabi Muhammad pun tak menyuruh mereka untuk mengulangi sholatnya. Nggak apa-apa, nggak tahu dia, jahil dia. Nah, ya, jadi menghadap kiblat. Apa tadi itu? Masuk waktu, terus menghadap kiblat. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil. Terus suci dia. Ya, kalau bapak pakai tayamum, cukup 1 pak. Bapak zuhur. Tayamum itu kan wajah, tangan, selesai. 1 sholat. Tapi kalau dia wudhu, bisa nanti dia zuhur, bisa asar selama nggak batal. Kalau tayamum terbatas. Kalau dia mandi wajib tak ada air, maka dia bertayamum. Tayamum tak perlu guling-guling, dia guling-guling tayamum mandi wajib enggak. Ya, cukup apa? Cukup seperti tayamum, wajah dan tangan. Ya. Ingat dulu ya, pertama tadi apa tuh? Masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga suci hadas besar dan kecil. Berarti berwudu dia, tak ada dia hadas besar,
Jadi hadas itu begini Pak, beda sama najis ya. Kalau Bapak sekarang kentut ini, Bapak sedang berhadas itu, nggak bersih. Tapi bukan najis, itu hadas itu gitu ya. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi. Terus berikutnya, nah apa namanya itu? Dia ini suci dari najis, baik pakaiannya maupun tempat sholatnya. Akan tetapi kata para ulama, jika dia sholat di tai ayam yang kering, boleh dia tutup itu, boleh. Nggak apa-apa itu. Bapak akan heran nanti Bapak ya. Setiap hewan Pak, dalam kritikus sunnah Syed Sabiq, setiap hewan yang dia halal dimakan, kotorannya tak najis itu. Contohnya ayam, cuman mustakdarah, menjijikkan. Makanya ketika ada orang ke Madinah, demam mereka. Kata Nabi, suruh mereka meminum kencing onta. Ketika diminum, angkat badannya. Udah. Dan ini kata para mahasiswa Madinah, tradisi ini masih ada. Hanya agak jarang jika mereka minum kencing onta dicampur sedikit dengan susu onta itu. Kenapa nah halal? Jorowannya aja halal ke semua, anduknya juga halal, enak lagi anduknya. Kikil. Babat kan? Ya. Kotorannya mustakdar ini seperti ini mustakdar menjijikkan ini. Nah, bufil. Congek, jigong, mustakdarah. Yang najis belakang depan ini. Keluar bentuknya, kecuali sperma. Satu ketika kata Aisyah, Nabi mau ke masjid, kulihat ada kerak-kerak sperma di jubahnya. Ku korek saja begini kata Aisyah. Bersihkan. Lalu Nabi Muhammad membawa itu sholat. Ya, telur sama keluar sama tai, tapi telur halal. Ya jangan samakan ya. Ibu-ibu pipis, tapi anak ibu kan keluar dari tempat yang sama itu. Nah, jadi harus lihat ya. Satu ketika datang perempuan ke Nabi dalam fikih sunnah, fikih mar'ah, fikih perempuan. Ya Rasul, apakah perempuan itu mempunyai sperma? Bukan sperma, mani. Mani itu bahasa Arab, mim mani jumna. Kata Aisyah, diam kau. Kau tidak malu ngomong begitu depan Nabi, laki-laki lagi Nabi. Kata Nabi, biarkan Aisyah, dia ingin tahu hukum agama soal ini syariat. Kata Nabi apa? Iya, perempuan itu punya mani dia, cairan maksudnya. Kalau dia tidak punya mani kata Nabi, bagaimana anak-anaknya bisa mirip ke wajah emaknya? Nah, ini ketahuan berarti, ya, bahwa kalau wajahnya mirip emaknya berarti kuat mani emaknya. Kalau ke arah bapaknya berarti bapaknya kuat. Kalau ke arah tetangga curiga kita. Urusannya gawat ini. Waduh, kucu tahe namanya. Bahasa India ya. Ya. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi bukan menentukan laki perempuan ya, menentukan wajah, mirip wajah. Baik. Jadi apa tadi? Suci najis, pakaiannya dan terakhir menutup aurat ini. Kesalahan laki-laki pada sholat menutup aurat pada ini. Lihat itu, yang terbuka seperti ketapel di situ. Ketika sujud, pernah lihat nggak? Atau bapak pernah ngalamin nggak? Saya contohin ya. Aurat laki baina surrah wa rukbah. Ini pusar, lutut. Aurat laki-laki ya. Dah? Ini pusar saya putar. Nah, di sini kira-kira ya. Di sini. Yang terbuka itu di sini. Nah, begitu terbuka, bapak biarkan batal sholat bapak itu. Makanya ada 5 gerakan. Salah satunya gerakan dianggap wajib. Apa itu? Terbuka, bapak tarik, nggak apa-apa begini, nggak apa-apa, nggak disalahkan agama itu. Boleh hukumnya ketika sujud begitu, gini agak terangkat kaki, nggak apa-apa. Kenapa? Gerakan itu wajib. Sebab kalau dia tak melakukan itu, kan batal sholatnya. Ibu sholat ibu tak pakai baju ya. Kipas angin itu mengarah ke dia, terawang begitu. Langsung tutup saja gitu, kepit gitu. Itu gerakan wajib. Nabi sholat, begitu beliau sholat, Jibril mengatakan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad pakai sendal ya, ada pakai khop sendal. Di sendalmu itu ada najis Muhammad, kata Jibril. Langsung Nabi melemparkan dengan kencang. Itu kan gerakan di luar sholat itu. Tapi boleh kemaslahatan atau membuat bahaya kita.
ada dulu terjadi di NTB Lombok, seorang imam viral di WhatsApp. Ketika gempa terjadi, dia jadi imam. Begitu goyang, ada yang lari, dia bertahan dibacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang tahu itu? Saya tanya Pak, mana yang kuat imannya? Yang benar. Yang benar itu yang lari, bukan yang ini. Itu kalau jatuh nanti apa tuh? Tertimpa dia bisa berdarah, bisa luka, bisa mati dia. Runtuh dia kan kena gempa itu. Kenapa begitu? Karena rentang waktu masih panjang waktunya. Jangan dia pertahankan. Kenapa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh diri kata Allah. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan. Nah, ya, jelas ya Pak ya. Saya buat contoh. Nabi Muhammad berangkat dari Madinah ke Makkah tahun ke-8 Hijriah, ingin membebaskan kota Makkah. Nabi meninggal Pak tahun ke-11. 2 tahun sebelum meninggal, beliau itu membawa pasukan perang ribuan, ingin membebaskan kota Makkah. Karena waktu itu kota Makkah dikuasai orang kafir. Kalau Nabi tak menguasai, tak bisa haji umrah kita. Harus dibebaskan. Milik kaum muslimin rumah Tuhan. Singkat cerita, di tengah jalan, waktu itu bulan Ramadan, bulan puasa. Di tengah jalan Nabi melihat para sahabat pada loyo, kan haus. Bulan Ramadan, tengah hari terik, puasa, jalan kaki. Lihat ya, begitu melihat kondisi sahabat loyo, jalan berhenti, kelihatan dari orang tua. Nabi mengambil geriba itu air dari kulit ya tempatnya. Nabi ambil begitu aqua, Nabi naik ke tempat yang tinggi. Ya pokoknya orang melihat langsung Nabi Muhammad minum dia. Minum Nabi. Melihat Nabi minum, namanya hadis takrir. Nabi tak ngomong, ya, tapi dia mencontohkan. Akhirnya melihat Nabi minum sahabat semua. Udah, tiba-tiba ada orang dikerumunin. Kenapa dikerumunin dia ini kata Nabi? Dia ya Rasulullah tetap puasa dia dalam kondisi panas begini. Apa jawaban Nabi? Ulaikal asal. Sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah. Hadis sahih Imam Bukhari. Dalam daerah namanya daerah Qara'ul Ghamim. Begitu cara beragama itu begitu Pak. Jangan nyiksa diri. Nabi Muhammad sholat, terdengar anak kecil menangis, fa'atajawwaza. Nabi mempercepat sholatnya itu Pak. Subhanallahil azim bihamdi. Sami Allah, Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Enggak ada Rabb menunggu sama enggak, cepat saja. Harus mudeng gitu. Jangan sholat itu mati enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nabi Muhammad sholat, dia bawa salah satu anak dari Ummu Salamah, ibu-ibu, dibawanya sholat. Jadi ibu kalau bawa bayi, nangis jadi bukan bayi lah, anak kecil 2 tahun ya. Di sini nangis dia, muntah digendong. Itu hukumnya ibu bawa. Nabi juga dibawa Nabi sholat. Rukuk dibawa Nabi terus sama Allah ya. Mungkin salah sebelah tangan aja begitu ya Pak. Allahu Akbar. Begitu sujud Nabi taruh dia. Duduk segala macam, begitu naik ke atas Nabi ambil lagi ke atas. Itu hadisnya ada itu dan Nabi melakukan itu. Nah, selama anak itu tidak bernajis kelihatan ya. Dan Nabi kan tahu itu. Ya. Dulu pempes nggak ada lagi malah. Ya. Pasti anak punya najis dia. Tapi Nabi tetap angkat itu. Selama tidak basah celananya. Ya. Jadi terbuka aurat itu gerakan yang wajib. Memang dalam mazhab Syafi'i itu tak boleh bergerak 3 kali. Gatal gitu-gitu. Yang boleh itu 2. Pertama dia bergeraknya itu berhenti. Nah, begitu kedua dia bergerak, berhenti. Baru bergerak lagi dia. Ketiganya, keempat. Pokoknya berhenti. 1, 2, berhenti. Gerak lagi, itu hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu berturut-turut 3 kali. 1, 2, 3. Yang menurut kita ya Syafi'i ya. Nah, kalau mau cara tadi setelah 2 berhenti. Atau kalau gatal di sini jangan kasar ini, tempel di sini. Nah ini 10 kali, 100 kali boleh. Lama-lama keteknya gitu. Mantap nikmat. Lama-lama boleh ya. Itu ya gerakan-gerakan dalam sholat yang dibolehkan. Dalam sholat ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan 3 kali berturut. Terjadi khilaf ya, tapi saya ingin menyampaikan masalah terturun nih.
Ya, caranya begitu kalau terasa gatal atau bagian tubuh kita. Termasuk nanti HP-nya nyala. Mujid tuh rame tuh mujid ya. Jadi bagaimana caranya? Dia ambil begini, dia matikan, mati ya. Jangan sekali mumpung boleh diambil. Bisa ya. Kalau di bawah bagaimana Pak? Ambil dia, matikan, taruh ke kantong supaya nggak 2 kali itu deh. Dulu itu kadang-kadang orang di Makkah itu Pak sholat, itu dia punya kendi. Kendi itu ditendang orang Arab segala macam orang lewat. Nanti kalau nggak ada yang bisa top tuh kendi di Ka'bah itu, tendang-tendang kan. Sambil merangkak diambilnya kendinya itu. Itu uzur syar'i. Ada gerakan-gerakan yang boleh dilakukan. Membahayakan kita itu boleh ya. Gerakan-gerakan yang membuat akan ribut dengan HP tadi boleh kita mematikannya. Pokoknya gerakan itu kita butuh. Kalau kita nggak bergerak, terjadi sesuatu. Pokoknya Bapak mau sujud gitu. Ular kobra itu begini, ular kobra itu. Bapak mau sujud, ular itu begitu. Siap dia. Begitu sujud, lemah gitu. Akhirnya bagaimana? Bapak bergeser. Atau gempa, retak tanah. Gerakan itu dibutuhkan untuk kemaslahatan sholat, hukumnya boleh. Pada perempuan biasanya terjadinya begini nih, ya, yang benar. Nih, ibu ini, ibu meletakkan mukenahnya itu di sini. Ini wajah, yang dikatakan wajah itu mulai tumbuh rambut, kuping sini sampai jenggot laki-laki, dagu sini ya. Ini aurat perempuan ini. Disangkutkan di sini mukenah. Kan di sini sepanjang ini terbuka di sini. Bisa batal sholatnya atau minimal kurang sempurna. Lalu bagaimana? Ibu harus pakai mukena sampai sini ya, ke sini. Kalau longgar bagaimana Pak? Ambil penjepit jemuran tuh. Jepitkan sini. Atau penjepit HP itu. Nah, supaya diam dia. Setelah itu nanti kalau keluar rumah ya kembalikan dia. Itu ya. Itu pada perempuan. Lalu perempuan itu bagaimana boleh? Jadi pakai cadar. Nah Rasulullah SAW, Nabi itu melarang orang sholat menutup wajah, termasuk masker, kecuali jika dia butuhkan. Itu harus terbuka. Kata Nabi begini, orang itu kalau dia sholat, itu malaikat mengulum kata Nabi bacaan dia. Tutup. Ada perempuan begitu dia sholat bercadar dia. Ketika dalam sholat bercadar juga dia, belum ngaji berarti. Buka cadarnya. Satu ketika lewatlah Asma itu. Begitu lewat Asma, berbayang-bayang tuh pakaiannya. Kata Nabi, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid. Asma, perempuan itu jika dia sudah dihampiri menstruasi, dia tak boleh membukakan illa kadza wa kadza. Kecuali yang boleh terbuka kata Nabi, wajah dan telapak tangan. Pendapat inilah yang dipakai Imam Syafi'i, minimalisnya aurat perempuan wajah, telapak tangan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, orang Salafi sadar dia. Dan cadar ini setahu saya tidak ada hadisnya. Itu perilaku Asma. Kalau lewat laki-laki kami tutup wajah kami. Karena perempuan ini Pak, walau terbuka aurat lah katakan apa lagi. Kalau dia pakai wajah juga kalau cantik perempuan ini tetap juga menggoda laki-laki. Pakai cadar pun dia, matanya juga menggoda laki-laki. Akhirnya pakai kordeng dia. Pakai kordeng pun dia keluar rumah menggoda laki-laki itu. Makanya Nabi mengatakan al-mar'atu aurat idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu kata Nabi aurat jika dia sering keluar rumah, setan mengincar dia untuk menggoda, ada penggoda. Makanya perempuan yang terbaik itu yang dipingit. Makanya ibu-ibu tak begitu dianjurkan kan ke masjid sholatnya. Wa buyutuhunna khairun minal masjid. Rumahnya lebih utama dia sholat. Tapi wala tamna'uhunna, tapi kata Nabi jangan kau larang mereka ke masjid kalau mereka mau, dengan 4 syarat ke masjid ibu. Yang pertama kata para ulama menutup aurat. Yang kedua kata para ulama jangan tabarruj. Tabarruj itu tutup aurat tapi nyolok gitu. Merah nyala gitu. Kuning semua kuning.
Jadi walaupun dia nutup aurat, kita menggoda juga. Ada yang jilbab dioper-oper kayak ombak-ombak ke sini-sini. Awewe. Iya. Nah, itu namanya tabarruz. Pokoknya tabarruz itu ibu berpenampilan, laki-laki berpaling melihat ibu karena unik, sensasinya gitu bahasanya. Bukan sensasi jambul katulistiwa, bulu mata anti badai, itu Syahrini, ya. Sensasi perempuan nggak boleh sensasi. Nah, karena mereka bahaya ya. Laki-laki ini kata Profesor Dr. Zawun Najjar, salah seorang saintis ilmu Al-Quran dari Mesir, kata dia, ibu, laki-laki kami ini Allah ciptakan lebih kurang 5 juta saraf perangsang. Buku saintik Al-Quran dia. Saya ketemu Zawun Najjar, ulama Al-Quran. Jadi kalau laki-laki dengar orang ketawa-tawa perempuan, dia merasa bini siapa nih? Ya, lenjeh-lenjeh gitu loh. Lihat perempuan terbuka aurat, tertarik laki-laki. Pakai parfum, mengejar laki-laki, memang begitu dari sana. Makanya sperma mengejar ovum. Makanya di Quran tak ada bidadara, yang ada bidadari. Karena ketika ada demand baru pasti suplai. Hurum maksuratun fil khiyar. Perempuan bermata jeli, mereka berada di kemah-kemah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perempuan tak usah minta bidadari karena dia menunggu. Yang nyarikan laki-laki. Dia laki-laki ini, ya makanya itu ada undang-undang Nabi. Tolong di Quran dijelaskan itu anak-anak tak boleh masuk ke kamar orang tuanya dalam 3 waktu. Ketika melepas pakaian waktu subuh, ketika tengah hari, dan ketika malam mau tidur. Ketok pintu, kasih tahu mereka. Bapak punya anak sudah gede, jangan satu kasur mereka. Laki atau sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki sama laki. Bagus kasur bertingkat begitu. Andai kata dia belah 2 juga, kasih dia penghalang. Itu aturan menghindari daripada lesbian, atau lagi apa? Homo atau berzina dan lain sebagainya. Baik ya. Lalu berikutnya isbal. Jam berapa? Belum selesai kan? Celana di bawah mata kaki ini itu ada hadisnya, hadis Imam Bukhari, ma asfalul ka'baini fa finnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki ke neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Hadis Imam Bukhari itu ya. Allah nanti di akhirat tak mau ngomong sama dia. Wala yanzur ilaihim, Allah tak mau mandang dia. Wala yuzakkihim, Allah tak mau mensucikan dia. Walahum adzabun adzim, Allah mengazab dia. Hadis sahih Muslim. Dari Bukhari Muslim. Kenapa? Laki-laki tak boleh pakai celana di bawah mata kaki. Perempuan malah dianjurkan isbal. Ya Rasulullah, berapa jarak pakaian kami ke bawah? Kata Nabi, 1 jengkal Aisyah dari mata kaki. Kalau 1 jengkal ya Rasulullah, berjalan masih nongol kukunya itu, jempolnya. Kalau begitu kata Nabi, zirah 1 hasta. Karena waktu itu zaman orang pasir ya, gitu. Kotornya debu aja ya. Gantinya apa, Bu? Kaos kaki lah. Laki-laki, ini maka orang mengatakan harus celana di batas mata kaki. Padahal mata kaki itu, Pak, bagian yang paling bawah. Saya begini tidak harus terangkat segini saya. Tidak. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini kan mata kaki ini paling bawah banget nih. Kalau ke bawah sudah apa dia kena debu-debu. Sudah? Tak harus ke sini. Ke sini sudah cukup. Ini ketinggian. Ya, enggak apa-apa lah. Tapi kata mereka, setiap di bawah mata kaki ke neraka. Imam Syafi'i, dikumpulkannya dulu hadis tentang isbal itu. Begitu dikumpulkannya, dia ketemu dari beberapa hadis itu kalimat batara wa khuyala. Barang siapa di bawah mata kaki sombong atau angkuh, kata Nabi, maka dia ke neraka. Sombong wajar ya. Tapi kalau dia tak sombong, makruh. Jadi nggak apa-apa. Bapak punya cara di mata kaki. Bapak sombong. Apa disombongin urusan? Nggak ada kan sekarang. Karena begini, pakaian para raja Romawi itu terseret jubahnya memang, dan itu pakaian raja kebesaran. Pakaian sombong itu pakaian raja kan. Maka timbullah hadis ini. Itu sebab turunnya namanya asbun wurud.
Kalau dia kurang asbabun nuzul, kalau dia hadis asbabun wurud. Ya, baik. Nah, sekarang saya tanya kepada hukum sholat dengan tidak memakai baju. Kalau ada orang sholat pakai kolor dia dari sini tutupnya sampai sini, jadi imam dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gila berarti imam saya. Ya, Bapak mau imam sampai gitu dia. Kayak kolor sih, kolor hitam ya, kolor hijau asli. Nah. Sudah? Nah, sekarang saya tanya, orang sholat begitu sah tidak? Tadi laki-laki perempuan. Nah, ntar baca dulu nih. La yusalli ahadukum fi thawbin wahid. Janganlah kalian datang Nabi sholat dalam cuma pakai satu baju saja, satu pakaian. Laisa ala atiqihi min syai'un. Tidak ada sesuatu yang menggantung di bahunya. Hadis Bukhari Muslim. Terus gimana? Ayo. Berarti bagaimana kalau dia pakai baju? Sah enggak? Boleh jadi sah, tapi kurang sempurna. Sebab ketika sujud dia kadang-kadang takut terbuka ke arah pahanya. Atau bisa la yusolli, tak dianggap sholat kalian kalau pakai satu baju aja. Dulu orang tua saya di kampung gitu tuh. Saya lihat, saya belum tahu juga lihat. Itu sarung ke atas begini, orang tertutup itu. Terus ini sarung, neneknya kelihatan. Ya, sholat itu bulu ketek kemana-mana itu. Ya, itu nggak bagus. Sebagaimana bapak melihat imam yang begitu itu, bapak mau nggak jadi imam dia? Bapak rapi begitu, mau nggak? Apaan? Ya, atau dia pakai kolor gitu jalan-jalan dia. Bapak lihat normal atau tidak ini orang? Normal nggak? Kalau dia orang normal pakai begitu, pasti orang gila itu. Oh, orang gila, orang gila. Baik, saya lanjutkan. Mengejar sholat jamaah dengan tergesa-gesa. Ajan jam berapa ya? Mana tuh? 3 menit. Saya percepat, ini agak penting satu ini. Jadi kalau bapak sholat tuh jangan berlari-lari. Idza uqimatis shalah, jika dengar qoma, uqim, famshu ya, jalan. Wa alaikumus sakinah, tenang. Wal waqar, khudu. Sampai 3 kata Nabi itu. Jalan saja kau dengan tenang berjalannya dan dengan khudu, dengan tergesa-gesa, ngos-ngosan. Jadi jika fama adraktum fasallu, apa yang kau temui imam, kejar. Nah, ini kesalahan mulai masuk kesalahan. Kesalahan orang-orang sholat itu kadang-kadang begitu imam sujud dia berdiri-diri, jadi tunggunya naik ke atas. Itu salah. Karena hayatus sholat, bangunan-bangunan seperti itu mengandung pahala. Kalau dia sujud, dia duduk, bapak berdiri aja nunggu ke atas. Sayang itu dibuang itu, sayang dibuang. Seorang hamba itu jika dia sujud kata Nabi, lalu dia duduk, Allah angkat derajatnya. Sujud lagi dia duduk, diangkat. Bapak buang-buang. Sayang orang mukmin membuang walaupun tak dapat 1 rakaat, sayang dibuang. Hayah banget. Bilangan bangunan-bangunan. Lalu bagaimana? Sujud langsungnya kejar dia. Allah Akbar. Jangan diri-diri buka HP lagi. Ya. Ada itu sekalian buka HP. Satu. Yang kedua, cara mengejarnya. Begitu dia sujud, cara mengejarnya Pak, jangan langsung Allahu Akbar. Takbir terbagi 2, satu takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Ihram itu takbir yang mengharamkan semua aktivitas. Intiqal itu yang pindah-pindah. Allah Akbar, Allah. Kalau bapak langsung menjunam ke bawah, itu tak jelas bapak ihram atau intiqal. Maka Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya As-Shalah, At-Taharah wa Shalah, dia garisi. Kata dia kalau sholat supaya jelas mana intiqal mana ihram, lipat dulu tangan Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jaleh. Ya, aturannya ya. Baik. Lalu berikutnya kapan orang dapat 1 rakaat? Nah, perhatikan Imam Syafi'i menjelaskan orang itu dianggap 1 rakaat jika dia sempat menyebutkan 1 kalimat dan dia posisi imam belum naik ke atas. Datang dia kan, Allahu Akbar kata imam. Datang. Allah Akbar.
Allah. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah, dapat berarti itu. Tapi kalau seandainya datang dia, begitu dia Sami Allah, walaupun 3 kali dia baca, ini sudah Sami Allah, tak dapat itu. Yang lebih parah saya lihat, sudah datang imam, Sami Allah, datang dia berdiri dia gini, Allah Akbar katanya. Nah, coba lah, kita akan melihat di orang-orang awam gitu. Allah berantakan, salah-salah bentuk kakinya, bentuk bukunya, ada yang tangannya seperti anjing begini, ada yang dia melempek begini, ada yang tangannya begini, di sini tuh. Kenapa lalat ini? Ya, sudah. Itu cara. Kalau Abu Hanifah dia Fatihah apa? Kalau boleh, iya karena Abu Nasta'in. Kalau tak selesai tambah 1 rakaat. Mazhab jumhur ulama tidak. Pokoknya Subhana rabbil azim wa bihamdi sekali dapat dia terbilang 1 rakaat. Tolong Pak ya, hati-hati Bapak. Ya, jangan lagi salah ini. Begitu Bapak datang, Allahu Akbar, sempat Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami Allah dapat sekali, insyaallah dapat. Tapi kalau tak dapat itu sekali, baru sami Allah tambah 1 rakaat lagi di ujung. Wa ma fa'akum fa'atim. Dan apa yang kata Nabi sempurnakan di ujung nanti. Anak-anak itu kalau sholat terlambat dia 2 rakaat, itu di lombanya imam itu. Udah sampai sama-sama imam. Itu anak-anak itu. Lihat anak-anak itu. Sudah bunyi ya. Nah, itu tuh atau gimana nih? Break. Kopi break ya. Silakan diberikan dulu. Azan ya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan ilmu yang tadi disampaikan luar biasa sekali. Insyaallah nanti pada Isya akan dilanjut sekitar 10 menit lah untuk kemudian dibuka tanya jawab. Jika tidak ada tanya jawab, mungkin akan ada closing statement yang akan disampaikan oleh Ustaz Budi. Karena waktu sudah menjelang Isya, maka kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hakim Budi. Ya. Imam sudah selesai salam kan? Kalau saya pernah lihat ini HP kan bunyi seperti ini nih. Itu ada jemaah di samping. Karena dia malas mengambil, di sebelah itu ada lagi. Bahkan nggak bisa. Nyuruh orang ya. Iya, dia nyuruh orang. Itu ngarang-ngarang berarti deh. Jadi itu salah. Jadi perilakunya kalau bunyi HP barang kita sendiri mematikan, kita punya uzur. Uzur itulah, jadi begini, ada namanya majaz dan uzrin batal zawati. Qawaid fikih ya. Sesuatu kalau kita uzur, yang uzur itu siapa? Yang dia atau bapak? Kan bapak tuh kan dalam kondisi uzur. Maka bapak yang kena hukum itu keringanan, bukan dia. Jadi itu salah ya, salah. Harusnya bagaimana? Harusnya bapak langsung yang mematikannya. Ya, persis Nabi Muhammad ini belum disampaikan. Ya, sholat beliau. Tiba-tiba datang Ibnu Abbas, anak kecil waktu itu beliau, sholat di kirinya. Salah kan? Di kanan saja kan? Nabi ambil kupingnya, Nabi jewer gitu ya. Diputar Nabi ke bawah. Nah, Nabi tarik nih. Baru sebelah kanan. Nabi yang melakukan langsung. Jadi kalau bapak, makanya di sini kata para ulama, barang sebagian ulama ya, barang siapa sholat berjamaah sama seseorang langsung diambilnya kiri batal sholatnya. Karena Nabi Muhammad menggeser Ibnu Abbas langsung kuping tarik pindahkan dari sini. Ada mengatakan nggak batal, cuma makruh, salah saja. Dan kalau sholat berdua itu harus sejejer berdua, sama kata. Begitu sejajar. Begitu nanti ada makmum, nggak mundur dia. Jadi sejajar. Kayak ibu-ibu ya, ibu-ibu juga sejajar. Aisyah sholat dia di tengah-tengah. Jadi ibu-ibu kalau jamaah tidak seperti laki-laki ya, di depan sendiri kan, sejajar. Jadi gitu Pak ya.
Jadi bapak yang kena usur, bapak yang dibolehkan oleh agama melakukan itu, dan bapak tak salah salatnya, bukan dia. Jadi caranya miring dulu deh. Seharusnya kan dia langsung miring dulu, kau ambil kor ke bawah, kejauhan tukiknya ya. Nah, jadi itu cara mengatasi masalah yang salah. Nah itu kira-kira ya. Baik, kita sudah terjawab Ya. pertanyaan pertama. Kami persilahkan pertanyaan kedua. Ya, silakan. Gampang ya. Ya. Ini dalam sholat jamaah Ustaz ya. Ya. Jadi saya waktu itu jadi makmum dua, jadi sejajar gitu kan. Dan datang orang untuk tidak saya, biar saya mundur. Nah itu hukumnya gimana? Tepuk. Ya. Tepuk-tepuk ya. Seharusnya jadi itu etikanya begitu ya. Jadi kalau dia sholat berdua, tiba-tiba jamaah pingin supaya jamaah lain datang, jamaah yang lain. Nah, kira-kira makmum samping itu tahu nggak dia? Tahu. Nah, kalau dia tahu, umpamanya dia harus mundur makmum itu. Kalau sampai dipukul, ada yang dipukul terperanjat langsung dia. Ada apa kita mana itu yang modelnya apa tuh? Langsung latahan gitu. Puset dah. Batal sholat, bilang puset dia. Ya, kaget ada orang tua kita, namanya jangan begini, pegang, kencok, kaget dia, urat malunya terbang maksudnya. Nah, jadi caranya bagaimana? Bapak berdiri, pertama jangan tepuk, bapak berdiri di belakang. Kira-kira mundur nggak dia? Kelihatan dia tak sadar ada orang, baru bapak jamaah aja dia gini. Ya, tak usah nggak usah, ya jamaah aja dia, Pak. Atau tarik ke belakang. Nah, kadang-kadang jamaah itu ada yang salah, yang dia itu salah pengertian. Saya sholat berjamaah sebelum COVID ya. Jadi kalau imam di sini Pak di tengah-tengah, itu jamaah semua mengarah ke tengah, teng. Orang itu kan di situ, tak mungkin begitu sapnya bolong, tak mungkin saya ke sana kan, saya arah ke imam kan, saya tarik tangannya itu, tahannya tangannya, saya tarik pulang tarik supaya dia sapnya bolong dirapatkan, tahannya. Kayaknya pelit banget, babnya tidak dikasih saya ini. Saya diamkan dari situ. Tapi perilaku dia salah, berarti orang kita mengerti aturan main sholat ini. Nggak ngerti fikih. Nah, jadi bapak tadi caranya bapak cuma berdiri saja. Begitu bapak berdiri, tiba-tiba tak ngeh juga dia kalau bapak kasih isyarat kepada dia. Nah, tarik, semuanya bukan ditepuk, tarik bahunya, tarik. Agak ditarik sedikit supaya dia tahu dia mundur kan. Itu kalau begitu mungkin nyamuk lagi. Kalau tarik begini terasa suruh mundur ini. Tapi pelan, jangan kencang begini, marah nanti dia. Kurang ajar kau. Ya. Kira-kira gitu ya caranya ya. Sehingga orang tidak terperanjat. Alhamdulillah. Jadi ditarik bukan ditepuk ketika kita ingin memundurkan makmum. Ya. Baik, berikutnya mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masalah aurat wanita. Oh, Kan yang semuanya aurat kecuali muka dan tempat kanan. Kita sholat. Nah, ketika kita sholat itu kita merasa sudah tertutup semua. Nah, sudah sholat kita lihat ada rambut keluar gitu ya. Ada rambut, sehelai rambut. Nah, apakah sholat kita harus ulang lagi atau gimana Ustaz? Dia sadar sesudah sholat ya. Iya, setelah sholat, oh iya, pada rambut tadi perasaan mau sholat tuh kayaknya Gerak. darah gitu kan tiba-tiba, oh Pak ada ya satu helai rambut gitu ya. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kita kan sholat berjamaah, terus kita melihat di depan kita itu auratnya terbuka, kakinya kelihatan perempuan sholat ya. Terus kita kan tahu itu kan data. Apakah kita harus kasih tahu dia dan ketika sholat auratnya terbuka atau bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama jawabannya ketika dia sadar sehelai rambutnya itu kategori dimaafkan. Ya. Kalau dalam najis namanya najis makfuan. Jadi kalau ibu sadar, ya, jadi man ta'ammar qulubukum kata Allah dalam surah Al-Ahzab. Yang kalian itu diazab atau maksudnya kena hukuman kalau sengaja. Selama tak sengaja, tak sadar dia, maka dia dimaafkan. Ada orang kan begitu dia, tidur dia,
begadang malam jam 3 tidur. Tak ada bangunin. Subuh tak terbangun, zuhur tak terbangun, asar tak terbangun, maghrib tak terbangun, isya pun tak terbangun. Begitu dibangun udah mati dia. Kalau dia masih hidup, umpamanya ini cerita Maman tadi, cerita aja. Andaikan dia hidup, dia itu tak apa-apa, dia sholat langsung, subuh langsung itu. Andaikan dia sadar, baru dia terbangun, ternyata dia dari awal belum sholat. Ya, dia kenapa? Ada beberapa orang yang dimaafkan. Pertama orang yang dipaksa, orang yang ketiduran, orang yang lupa. Nah, Pak, dia nggak kena hukum. Jadi orang tidur itu Pak tak ada hukum sama dia, tak ada hukum. Begitu dia bangun baru ada hukum. Ya. Nah, terus bagaimana sholatnya? Ya dari subuh tadi itu seperti jamak ya. Bapak ke sini ke Bandung, Cipularang, ya Pak jamak sampai asar. Kalau Bapak di situ jamak pas azan, maka Bapak harus sholat bersama kaum di situ asar 4 rakaat. Setelah itu Bapak selesai mundur baru 2 rakaat. Ya, itu aturan mainnya begitu, sholat bersama kaum. Kalau Bapak jam 5 umpamanya, bagaimana? Nah, mana duluan? Zuhur dulu atau asar dulu? Ayo. Hah? Mana yang benar, mana yang salah? Nah, dua-duanya benar. Yang salah yang tak sholat. Ya. Akan tetapi kalau Bapak kan harus kita menghormati yang punya waktu dong asar. Baik. Tapi kan duluannya yang paling afdol adalah zuhur dulu baru asar. Kalau dia yang punya waktu itu ide cuma pikiran saja, dia tak dalil itu, anggapan. Nah, kalau dia zuhur dulu baru asar, ada hadisnya kata Nabi, qaddimu bima qaddamallahu alaikum. Dulukan apa yang Allah dulukan kepada diri. Mana duluan? Asar atau zuhur? Asar dulu. Zuhur dulu ya. Maka zuhur dulu baru asar. Tapi kalau ada yang asar juga duluan baru zuhur, benar juga. Dua-duanya. Tapi yang afdal zuhur dulu. Jadi Ibu, jawabannya tidak masalah. Tidak masalah jika selai rambut keluar ketika dalam sholat, ya, tanpa disadari. Yang kedua tadi, yang tadi. Oh aurat, mengingatkan orang ya. Jadi ada yang batalnya itu sholat, ada yang kurang sempurna. Kalau ibu masih melihat telapak kaki saja begini, itu kategori kurang sempurna. Tapi kalau betisnya tersingkap, batal itu. Ya, kalau dia terus begitu mungkin jahil ini, ibu boleh agak begini tuh, tarik apanya itu. Nah, jangan banyak-banyak, itu selebor semuanya. Sekedar nutupin kakinya. Ya, setelah itu ibu nanti ingatkan dia. Saya begitu, saya sholat begitu tuh di daerah nanti musim tukang kantor apa itu, dekat 65 itu. Dia sholat itu saya ketapel di sini tuh, terbuka. Habis itu saya tegur kan, Bang, kalau sholat, kalau celana dari ada sedikit. Saya tuh bikin koin aja gitu kan. Sedikit kota aman. Ya, jadi saya kasih tahu dia. Jadi ibu tadi, kalau dia telapak kaki masih maafkan, karena kayak begini ya. Mazhab Syafi'i ini aurat punggung ini. Tapi Abu Hanifah atau Imam Malik terbuka sama dia, makanya kalau orang-orang pakai jubah dia tapi tangan terbuka begitu. Mazhabnya beda. Kalau Syafi'i itu Pak hati-hati banget dia. Imam Syafi'i itu dia beribadah Pak hati-hati, takut tak diterima. Makanya mazhab Syafi'i sentuh suami istri batal. Imam Malik tidak batal. Kalau pakai syahwat kan tak sengaja, ambil kunci tersenggol. Imam Syafi'i tidak batal kalau suami istri. Kenapa? Imam Syafi'i itu hati-hati. Ada mana ihtiyat namanya itu, hati-hati ibaratnya, takut tak diterima. Nah, termasuk dalam hal tadi yang ibu tanyakan tadi. Ya, jadi kira-kira begitu jawabannya ya. Allah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan ketiga sudah terjawab. Selanjutnya silakan, mungkin ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Mengenai larangan sendirian di software. Oh iya. Ya, saya ketemu hadisnya. Itu akan kita bahas ya. Ada itu sendirian. Pertama begini Pak ya, Bapak kalau sholat berjamaah, begitu Bapak datang, posisi Bapak harus mengambil persis di belakang imam ya. Imam, jangan sholat di sendirian, pokoknya mengambil awal startnya di belakang imam. Nanti orang mengurai ke kanan, ke kiri. Udah, begitu Bapak ini imam, Bapak datang ngambil di imam, yang datang berikutnya kemana? Bagian kanan itu.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil aiman. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang mengincar saf sebelah kanan. Ya Rasulullah, ini nganan melulu semua orang ini. Kanan, kiri kosong. Melihat kondisi begitu, akhirnya Nabi Muhammad mengeluarkan hadis berikutnya. Sesungguhnya bagi yang kiri juga dapat pahala yang besar. Nah, jadi yang ingin saya katakan, ambil kanan dulu, setelah itu agak miring, ambil kiri ya, dan lainnya datang itu seimbangkan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau sendirian? Ada memang itu la sholata liman faridin. Tidak ada sholat bagi orang yang khalfaka imam, sendirian di belakang imam. Tidak, dan dianggap dia batal dan harus diulang. Itu kata para ulama. Kalau dia melihat masih bolong sebelah sana itu, masih bisa dia masuk. Kenapa begitu? Aku bikin di situ lah, enak sendirian, angin. Saya itu pernah sholat dekat Bekasi, Tambun itu. Saya lihat kok bolong-bolong di sini, coplok orang, di sini orang. Musiknya luas kan? Setelah saya perhatiin ke atas, ngincar kipas angin ternyata mereka. Bolong-bolong, kita ada kipas bolong-bolong itu. Salah ini sholat. Itu orang awam tuh begitu ya. Dia sholat menurut kenyamanan dia. Gitu. Sholat taraweh masih dalam masih kosong, di luar dia dari angin dia. Padahal syarat sah sholat berjamaah itu harus nyambung safnya. Itu udah angin enak, dingin gitu. Padahal di dalam ini kosong safnya. Nah jadi pertanyaan tadi itu bakal jika seandainya safnya itu masih ada yang bisa dia masuki, dia tak masuki. Tapi kalau dia tak kiri kanan kosong, dia jadi rapat. Bapak sholat sendirian. Ada kejadian dulu itu. Jadi kosong. Yang paling pojok itu izinikannya. Mungkin dia pun mundur kan ya, teman barangkali teman dia, teman mundur dia. Begitu dia mundur masuk kawan tuh. Jadi belakang lain sholat itu. Kurang ajar kau nih. Sebelum mundur nemenin malah kau yang masuk. Ya, seharusnya jangan begitu salah itu. Kalau sudah parat itu saf, kalau dia mundur kan kosong itu, memang dia berdua di belakang kan kosong itu jadinya. Tidak, yang benar tuh kalau dia sudah full, baru bapak boleh sendirian karena usul. Gimana ya? Gitu kira-kira ya. Jangan kejadian itu ya, yang tadi itu ya. Masuk dia langsung. Jadi intinya kalau soft awal masih ada harus Harus diisi. diisi. Ketika sudah penuh baru kemudian ambil soft belakang. Itu pun harus lurus dengan imam, ambil posisi tengah. Tengah. Baik, sudah cukup jelas. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi, Pak, silakan. Boleh ke sini Ustaz? Ya, silakan. Karena ini pembahasan sangat menarik, saya akan banyak tanya nih Ustaz. Satu lagi Ustaz, gimana cara kita menegur orang yang salah sama kita tapi berisik bacaannya? Kencang-kencang. Oh iya ya. Saya pernah menegur dia setelah salat, saya langsung ngomong, salat berisik banget. Ya. Kencang sekali. Jadi Bang, itu mau saya bahas itu termasuk kesalahan dalam sholat kata Imam An-Nawawi. Ya, nggak boleh berisik. Ya, yang boleh mengucapkan Allahu Akbar cuma imam itu. Nah, yang betul kejadian itu saya juga terganggu. Kencang gitu. Ya, jadi itu termasuk kesalahan sholat itu ya. Itu akan kita bahas, tapi jauh ke belakang pembahasan itu, karena dia masalah-masalah cabang. Jadi bagaimana Bapak menegurnya? Bapak tak bisa menegurnya. Itu dulu. Boleh nggak ketika sholat menegurnya? Nah, itu dulu pertama. Nah, kalau Bapak bisa di samping Bapak, boleh. Caranya Bapak gini kan. Dulu para sahabat ada yang bersin, aci. Alhamdulillah. Yang samping menjawab yarhamukallah di situ sama temannya. Di situ sama temannya. Ya, setelah habis sholat Nabi kasih tahu, ya. Orang kalau dia bersin, kalau yang bersin itu kata Nabi boleh dia mengatakan alhamdulillah, boleh. Ya boleh hukumnya ya. Perhatikan ya. Dia boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi bagi makmum lain dilarang menjawabnya. Sebab kalau dijawabnya, dia seolah-olah sedang berbicara itu, berkata-kata kedua itu, ngomong begini disambung sama begini. Enggak boleh. Kalau acib alhamdulillah, dia sedang berzikir itu.
berzikir. Karena dia sendiri person ngomong. Jangan kau jawab, jadi dia takal, jadi ngomong-ngomong jadinya. Kan ada yang begini, ada yang jawab. Jadi bicara jadi kan, bicara langsung seperti orang dialog gitu. Ya, walaupun bentuknya doa seperti dialog. Makanya sahabat berikutnya begini. Setelah selesai, dijelaskan lagi. Jadi yang bersin boleh ya. Alhamdulillah. Apalagi pas di Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekalian kan. Masuk dia dua-duanya. Jadi kalau ketika sholat Bapak boleh indikan dia. Tak paham juga dia, makin kencang Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, habis sholat ponjok langsung. Kurang ajar, masuk kalau ke mancingan, pancing dia. Jadi intinya Bapak menegur dalam sholat boleh disikut sedikit. Dalam artian supaya dia tahu dia itu jangan berisik. Kalau dia sudah sekali Bapak sikut, dia tetap begitu, sudah tinggalkan saja terus. Habis sholat baru nasihati. Mas, kalau sholat itu jangan bersuara keras, nanti terganggu jamaah yang lain. Jangankan begitu mas ya. Orang sholat ada baca Quran, itu dilarang baca Quran kenceng. Ada orang sholat baca Quran itu diam bacaannya, rendahkan suaranya. Ada sholat, apalagi sama-sama sholat dia kencang kan mengganggu jadi. Karena sholat itu adalah ketenangan, kekhuduan. Orang khusyuk kan itu jantungnya itu. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatin khusyu'. Beruntung orang yang sholat yang dalam keadaan khusyuk. Kalau dia ngomong berisi tak nyaman. Jadi tujuan sholatnya menjadi hilang nanti. Nah, jadi Bapak boleh tegur tadi. Cuman sekali aja seperti khutbah Jumat kan. Tak boleh jangan. Isyarat boleh. Tapi namun ngomong jangan. Kira-kira begitu ya. Iya. Cukup. Nah, cukup dan Alhamdulillah. terima kasih banyak jazakumullah khairal jaza atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan, ilmu yang telah Ustaz sampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semuanya jamaah dan pengurus Masjid Ibnu Sabil. Untuk menutup majelis ini kembali lagi mari kita membaca istighfar 3 kali kemudian doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.